Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Torik Almahdi dan rekan saya yang lainnya yaitu Melvan Saferoli dan juga Diki Fernandi. Pada tugas akhir mata kuliah sistem dinamik ini, kami mengkaji suatu paper yang berjudul Bifurcation Analysis of a Ratio Dependent Prey Predator Model with DLE Effect. Paper ini ditulis oleh Moy Trisen dan juga kawan-kawan pada tahun 2012. Adapun sistem persamaan diferensial yang diberikan yaitu sebagai berikut. Untuk mengkaji titik tetap, eksistensi, dan kestabilannya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari atau menentukan null point yang didapat nolkan sebagai berikut. Titik tetap ataupun titik kestabilan itu diperoleh dari perpotongan dari null point tersebut. Adapun di sini didapatkan 5 buah titik tetap secara maksimal karena S1 bintang dan juga E2 bintang itu memerlukan suatu yang namanya syarat eksistensi sebagai berikut. Berikut adalah syarat eksistensi yang disajikan dalam bentuk tabel untuk strong alley effect dan juga weak alley effect. Strong dan juga weak ini bergantung dari parameter beta, yaitu untuk strong nilai beta di antara 0 sampai 1. Sementara untuk yang weak nilai beta itu berada di rentang min 1 sampai 0. Selanjutnya akan dibahas matriks Jacobian oleh kawan saya, Melvan. Saya Melvan Sapelo dengan NIM 1012163. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis kestabilan dari persamaan model matematika tersebut. Di sini kita memisahkan model matematika pada persamaan sebelumnya sebagai berikut, yaitu fungsi f dan g-nya akan dilakukan matris Jacobian dengan penggunaan pasial terhadap n dan p, yang dimana matris Jacobian yang didapatkan adalah sebagai berikut. Karena akan menganalisis stabilan pada empat titik tetap pada empat kasus. Ya. Yang pertama adalah titik tetap pada S10, yaitu titik itu berada di B beta 0. Akan didiskusikan titik tetapnya berdasarkan matris Jacobian pada persamaan sebelumnya, yaitu diperoleh matris Jacobian tetap seperti ini. Karena titik ini hanya eksis ketika strong area efek, maka berdasarkan matris Jacobian di atas, akan dilakukan pencarian nilai eigennya dengan determinan yang didapat. Nilai eigen pertamanya adalah beta 1 minus beta, yaitu yang bernilai positif, dan nilai eigen yang kedua adalah alpha 1 minus delta. Dan untuk karena itu ketika alpha 1 kurang dari delta, maka nilai eigen pada nilai kedua menghasilkan nilainya negatif, yang hal ini menghasilkan titik tersebut adalah titik planar. Dan untuk ketika alpha 1 lebih besar dari delta, maka nilai eigen yang keduanya menghasilkan nilainya positif. Hal ini menghasilkan titik tertentu tersebut bersifat tidak stabil secara modal. Lalu untuk yang E20, yaitu titik tetap itu berada di 1, 0. Akan dilakukan susutkan lagi ke dalam matris Jacobian pada persamaan sebelumnya, yaitu di bawah matris Jacobian seperti ini. Yaitu berdasarkan matris Jacobian di atas, baik pada keadaan strong area effect dan weak area effect, maka didapatkan nilai dengan cara yang serupa. Maka didapatkan nilai eigen yang pertama adalah beta minus 1 yang bernilai negatif, dan nilai eigen yang kedua adalah alpha 1 minus zeta, yaitu hampir sama dengan titik tetap sebelumnya. Untuk dan untuk kasus alpha 1 kurang dari delta, nilai eigen yang kedua adalah negatif, yaitu yang menghasilkan titik tetap tersebut bersifat stabil secara noda. Dan untuk ketika alpha 1 lebih besar dari delta, maka nilai eigen yang pada kedua adalah bersifat positif, yang menghasilkan titik tersebut adalah titik planar. Selanjutnya akan menjelaskan titik tetap dari S1 bintang, yaitu pada titik ini berada di N1 bintang, P1 bintang. Disosiasikan lagi titik tetap ke matris Jacobian, yang dimana diperoleh matris Jacobian pada 1 bintang adalah yang memiliki pola pecahan, ya. Akan dilakukan untuk keadaan shock area efek maupun weak area efek. Dapat determinan untuk matris Jacobian C1 bintang ini sebagai berikut, yang dimana nilainya adalah N1 bintang, 2 N1 bintang minus 1 minus beta dikalikan dengan alpha 1 N1 bintang P1 bintang dibagi dengan N1 bintang plus P1 bintang penguatan. Karena nilai determinant matris Jacobian C1 bintang adalah negatif, maka titik S1-nya selalu titik planar. Lalu untuk yang E2 bintang, yaitu titik itu berada di N2 bintang, P2 bintang. Dilakukan lagi, substitusikan titik ke dalam matris Jacobian pada persamaan sebelumnya, diperoleh adalah matris Jacobian adalah seperti itu berikut. Selanjutnya, untuk keadaan strong area effect dan maupun weak area effect, didapatkan determinan pada matris Jacobian 2 bintang ada sebagai berikut.
Ya, itu hampir sama dengan determinan dari Jacobi 1. Dan karena dia parameternya semuanya positif, maka nilai determinan pasti Jacobi pada dua bintang itu juga positif. Lalu akan pandang bahwa nilai tes dari C2 adalah yaitu nilainya adalah minus 1 plus beta bagi dengan 2A minus 1 minus beta dalam kurung kuadrat per 2 plus 2 alfa minus alfa B minus alfa B kuadrat minus delta dikalikan dengan 1 minus B. Dengan nilai parameter A-nya adalah di dalam akal 1 minus B kuadrat minus 4 alfa dikalikan dengan 1 minus delta alfa 1 dan parameter yang B adalah delta bagi alfa 1. Dan karena dia tidak menyambat dua bintang positif, maka tetap E2 akan stabil ketika nilai dari tes dari masih Jacobi 2 bintang adalah negatif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah membahas matriks Jacobian dan juga sifat kestabilannya, maka berikut akan dibahas diagram bifurkasi. Diagram bifurkasi ini merupakan diagram bifurkasi dalam bidang alfa dan juga alfa 1 dengan parameter beta yang telah ditentukan, yaitu beta sama dengan 0,3 dan juga delta sama dengan 0,2. Sehingga diagram bifurkasi ini adalah diagram bifurkasi untuk yang strong alley effect. Terlihat bahwasannya diagram ini terbagi menjadi beberapa daerah. Adapun gambar yang di tengah adalah representasi untuk ya bagaimana kita lebih mudah untuk mengkajinya. Untuk yang daerah berwarna biru itu menandakan alfa 1 kurang dari alfa 1 kurang dari delta, sehingga titik-titik yang berwarna biru ini adalah nilai di mana alfa 1 kurang dari delta. Sementara titik-titik yang berwarna magenta dan juga merah ini menandakan nilai alfa 1 itu lebih besar daripada nilai delta. Untuk titik yang berwarna magenta ini adalah nilai titik-titik yang dimana mengakibatkan eksistensinya titik stabilan E1 bintang dan juga E2 bintang. Sementara itu untuk yang titik berwarna merah adalah kondisi lain yang juga secara sifat kestabilan adalah sifat kestabilan lain dari titik tetap E10 dan juga E20. Adapun di sini bisa kita lihat dengan lebih teliti lagi ada titik-titik atau garis kecil berwarna hitam. Ini adalah daerah-daerah yang menunjukkan bahwasanya di sini titik tetap E2 bintang itu bersifat stabil, yaitu trace-nya kurang dari 0. Nah, karena di sekitar daerah sini itu trace-nya kurang dari 0, maka secara grafik ada di mana trace-nya itu sama dengan 0. Nah, ini adalah garis putus-putus yang menandakan trace itu untuk titik tetap E2 bintang itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa sebut dia sebagai suatu bifurkasi Hopf. Adapun berikut adalah fase potret yang dapat kita coba beberapa nilai parameter alfa dan juga alfa 1. Untuk nilai beta itu 0,3, ini positif karena dia strong Halley effect, dan delta 0,2. Terlihat untuk gambar yang sebelah kiri itu titik tetapnya hanya ada 3, sementara untuk yang kanan itu titik tetapnya ada 5. Ini titik ini ataupun alfa 1 dan juga alfa ini mengakibatkan adanya eksistensi dari titik tetap yang lainnya. Hal yang serupa juga bisa kita lihat untuk beberapa parameter yang lain. Dan kasus khususnya untuk alfa 0,6 dan juga alfa 0,2501, kita bisa lebih dalam lagi untuk menzoom si trajektori ini bahwasanya di sekitar titik tetap E2 bintang ini ada suatu close orbit atau limit cycle. Begitupun mungkin akan dibahas untuk yang potret fase weak Halley effect-nya, meskipun kami tidak menyertai diagram bifurkasinya. Dipilih nilai parameter min 0,3 dan juga delta 0,2 sehingga diperoleh beberapa fase potret dan juga trajektorinya sebagai berikut. Nah, di sini kita perhatikan bahwasannya untuk nilai alfa 0,8 dan juga alfa 1 0,408 kita bisa lihat sama seperti yang strong Halley effect untuk kasus yang dimana terlihat seperti suatu ada close orbit ataupun limit cycle yang kita bisa kaji ataupun kita bisa analisis secara lebih lanjut untuk pembahasannya. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama Diki. Bifurkasi Hopf hanya terjadi pada titik tetap E2 star dan misalkan alfa sebagai parameter bifurkasi, serta bifurkasi terjadi ketika alfa sama dengan alfa. Maka ketika alfa sama dengan alfa memenuhi 3 keadaan, yaitu trace sama dengan 0, determinan lebih besar dari 0, dan syarat transversal condition. Syarat transversal condition akan dibahas di slide berikutnya.
akan dibuktikan bahwasanya terdapat alfa sama dengan alfa, sehingga memenuhi dua keadaan di atas. Perhatikan bahwa ketika alfa sama dengan alfa 1, berdasarkan syarat eksistensi titik tetap E2 star, diperoleh bahwa nilai trace bernilai negatif. Perhatikan juga ketika kita mengambil delta sama dengan alfa 1 per 4 alfa dikali 4 alfa min 1 min beta kuadrat, dan alfa lebih besar dari alfa 1, didapat nilai trace sebagai berikut yang bernilai positif. Maka terdapat nilai alfa dalam interval alfa 1, alfa, sedemikian sehingga nilai trace bernilai 0 ketika alfa sama dengan alfa. Berikutnya kita akan membuktikan bahwa determinan bernilai positif dan memenuhi syarat transversal condition. Berdasarkan nilai determinan sebelumnya, didapat bahwasanya determinan berupa N2 star dikali 2 N2 star min 1 min beta dikali alfa 1 N2 star P2 star dibagi N2 star plus P2 star dikuadratkan. Karena 2N2 star min 1 min beta dan alfa 1 lebih besar dari 0, maka determinan dari J2 star lebih besar dari 0. Untuk alfa dalam interval alfa 1, alfa. Selanjutnya kita akan membuktikan transversality condition. Perhatikan turunan parsial trace J2 star terhadap alfa berikut. Kita tahu berdasarkan syarat eksistensi titik tetap E2 star, yaitu alfa 1 lebih besar dari delta, mengakibatkan turunan parsial dari J2 star trace J2 star terhadap alfa bernilai positif, sehingga memenuhi syarat transversality condition. Berikutnya kita akan lihat sifat bifurkasi Hopf. Berdasarkan analisis kestabilan titik tetap E2 star, didapat determinan dan trace sebagai berikut. Sehingga berdasarkan determinan dan trace, kita dapat persamaan karakteristik berbentuk lambda kuadrat min trace dikali lambda plus determinan sama dengan 0. Dan mempunyai solusi berbentuk lambda sama dengan M alpha plus minus I dikali N alpha. Dengan M alpha adalah setengah dikali trace dan N alpha adalah setengah dikali 4 min 4 determinan min trace kuadrat yang diakarkan. Berikutnya kita akan melakukan simulasi nilai eigen. Untuk menentukan sifat bifurkasi Hopf, akan dilakukan simulasi bagian real versus bagian imajiner, yaitu bagian M alpha versus bagian N alpha. Berikut adalah daftar parameter yang digunakan untuk simulasi. Kita melakukan terhadap 6 kondisi, yang masing-masing kondisi bisa dilihat pada tabel 3 berikut. Berikutnya, ini adalah hasil dari simulasi. Dari kondisi 1 sampai kondisi 6, mengindikasikan bahwasannya nilai bagian real bergerak dari bagian negatif menuju bagian positif. Ketika bagian positif menunjukkan bahwasannya, ketika melewati 0 menunjukkan bahwasannya nilai eigen bagian real bernilai positif, sehingga sistem tidak stabil. Dalam kasus ini limit cycle juga tidak stabil. Karena limit cycle tidak stabil, kita menyebut limit cycle tersebut adalah subkritikal. Berikutnya kita akan melakukan simulasi limit cycle menggunakan MATLAB untuk beberapa inisial kondisi. Kondisi 1 mewakili beta 0,3 atau strong alley effect. Untuk kondisi 2 mewakili beta minus 0,3 atau weak alley effect. Untuk kondisi 1, terlihat bahwa trajektori merah yang berada di dalam limit cycle berwarna hitam menuju ke titik tetap berwarna biru. Dalam kasus ini tidak menuju limit cycle. Artinya, limit cycle bersifat tidak stabil. Hal ini juga ditunjukkan trace yang berada di luar dari limit cycle tidak menuju limit cycle, malah menuju ke titik tetap lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya limit cycle bersifat tidak stabil. Untuk kondisi weak alley effect juga demikian. Trace yang trajektori berwarna merah menuju ke titik tetap berwarna biru dan tidak menuju ke limit cycle, menunjukkan bahwasanya limit cycle bersifat tidak stabil. Selain itu, trajektori yang di luar limit cycle juga tidak menuju limit cycle. Hal ini juga menunjukkan limit cycle bersifat tidak stabil. Karena limit cycle bersifat tidak stabil, maka limit cycle disebut limit cycle subkritikal. Terima kasih. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Mayo Trisen sebagai peneliti dalam artikel ini yang telah saya kaji. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Kusdiantara yang telah mengampu mata kuliah sistem dinamik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan dalam mata kuliah sistem dinamik, secara khusus kepada kelompok saya, yaitu Torik Almahdi dan Elvan Saferoli. Terima kasih sekali lagi kepada kalian yang telah menonton video ini. Saya ucapkan semoga kalian sehat selalu. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.